Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Guru IPA. Kali ini kita sama-sama akan membahas uji kompetensi kedua tentang pewarisan sifat. Sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah mengerjakan soalnya terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dari soal pertama ya. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat adalah untuk pilihan A, nukleus, C, nukleolus, dan D, mitokondria. Ini merupakan bagian dari organel sel atau bagian sel yang fungsinya jelas berbeda. Yang A, nukleus, itu nama lain dari inti sel. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel yang disebut dengan nukleolus. Di dalam nukleolus inilah tersimpan materi genetik berupa kromosom yang nantinya akan diturunkan dari induk atau orang tua ke keturunannya. Untuk D, mitokondria, ini merupakan organel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Sedangkan B, kromosom, ini merupakan materi genetik yang berisi informasi yang akan diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Jadi, bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat adalah C, nukleolus. Berikutnya, sifat-sifat yang tampak dari luar setiap individu disebut. Untuk sifat yang tampak dari luar setiap individu disebut dengan fenotip. Untuk A, diploid, ini merupakan jumlah kromosom yang ada pada sel tubuh. Biasanya diploid itu dilambangkan dengan 2N. Untuk genotip, ini merupakan sifat-sifat yang tidak tampak yang biasanya dilambangkan dengan huruf awal dari sifat yang diwakilkan. Jadi dia biasanya huruf-huruf lambang ya. Dan D, kromosom, seperti penjelasan sebelumnya, ini berisi materi genetik yang akan diturunkan ke keturunannya. Jadi jawabannya adalah B, fenotip. Berikutnya, genotip yang tersusun atas sifat dominan saja, A besar, atau sifat resesif saja, A kecil disebut. Kalau misalnya ada genotip yang hurufnya besar semua atau kecil semua, ini disebut dengan homozigot. Karena homozigot adalah pasangan gen yang tersusun atas alel yang sejenis. Jadi hurufnya sejenis ya, bisa besar semua atau kecil semua. Sedangkan lawan dari homozigot adalah heterozigot, seperti yang ada pada pilihan D. Heterozigot ini adalah pasangan gen yang tersusun atas alel-alel yang tidak sejenis. Misalnya pasangan gennya A besar, A kecil. Nah, ini kan satu besar, satu kecil kan hurufnya, berarti dia termasuk ke dalam heterozigot. Kemudian contoh lainnya T besar, T kecil. Nah, ini juga sama, karena hurufnya satu besar, satu kecil, maka disebut dengan heterozigot. Untuk pilihan A, resesif, ini merupakan gen yang sifatnya lemah, yang biasanya nanti akan ditutupin oleh gen lainnya. Biasanya untuk gen resesif itu dia dilambangkan dengan huruf yang kecil semua. Misalnya A kecil, A kecil. Dominan ini merupakan lawan dari resesif, di mana sifat gennya kuat sehingga mampu menutupi sifat dari gen resesif. Biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. A besar. Ini contoh dari gen dominan. Berikutnya, genotip yang termasuk ke dalam homozigot resesif adalah jadi di sini ada kata-kata homozigot resesif. Homozigot tadi kan hurufnya kecil semua atau besar semua. Sedangkan di sini ada kata-kata resesif. Resesif itu berarti sifatnya lemah. Kalau sifatnya lemah berarti hurufnya kecil semua. Berarti yang hurufnya kecil semua itu adalah D. Nah, biasanya tipe lainnya dari soal ini adalah
genotip yang termasuk ke dalam homozigot dominan. Jadi misalnya soalnya saya balik, yang ditanya adalah homozigot dominan. Maka kalau yang ditanya homozigot dominan, jawabannya adalah yang hurufnya sejenis, pasangan gen yang tersusun atas alelnya sejenis tapi dia hurufnya kapital semua. Kalau yang ditanya homozigot dominan, berarti yang kapital semua, jawabannya adalah A. Berikutnya, pada tumbuhan dengan genotip B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, jumlah gametnya adalah, untuk mengetahui jumlah gamet kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah genotip yang heterozigot. Nah, di sini B besar B kecil itu berarti 1 heterozigot. C besar C kecil 1 heterozigot, D besar D kecil 1 heterozigot. Jadi totalnya ada 3 heterozigot. Ada 3 genotip yang heterozigot. Langsung dimasukkan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi nanti dari genotip B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil akan ditemukan 8 gamet. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, perhatikan diagram persilangan berikut. P1 atau induk yang pertama itu terjadi persilangan antara M besar dengan M kecil. G atau gamet itu M besar dan M kecil. Dan pada akhirnya akan didapatkan keturunan atau F1 M besar M kecil. Keterangannya, M besar merupakan gen dominan yang warnanya merah, sedangkan M kecil merupakan gen resesif yang warnanya putih. Persentase individu warna merah yang muncul pada keturunan F1 adalah, jadi yang ditanya adalah F1 ini. Nah, F1 ini yang ditanya itu individu yang warnanya merah itu berapa persen. Nah, tadi M besar itu katanya dominan warnanya merah, disilangkan dengan M kecil, dia katanya resesif warnanya putih. Berarti ya persilangan antara bunga warna merah yang sifatnya dominan dengan bunga warna putih. Dihasilkan keturunannya M besar M kecil. Nah, kira-kira M besar M kecil ini fenotipnya apa? Ya, karena di sini adalah persilangan antara dominan dan resesif, maka keturunan pertama didapatkan itu sifat gennya dominan. Sifat gen dominan adalah warna merah. Berarti 100% F1-nya itu berwarna merah. Jadi jawabannya adalah A. Karena kita nggak menemukan warna lain selain warna merah, jadi persentasenya adalah 100%. Soal berikutnya, bunga warna coklat dominan R besar disilangkan dengan bunga warna putih genotipnya R kecil menghasilkan F1. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip F2-nya adalah, di sini F1-nya tidak dikasih tauin genotip maupun fenotipnya. Maka langkah pertama adalah kamu harus mencari tahu dulu genotip dan juga fenotip F1-nya. Setelah itu, baru kamu bisa lanjut menyilangkan sesama F1 untuk mendapatkan perbandingan genotip F2-nya. Oke, kita coba ya. Tadi kita tulis dulu P1, orang tua yang pertama, katanya ada bunga warna coklat R besar disilangkan dengan bunga warna putih R kecil. Oke, kita tulis warna coklat R besar disilangkan dengan warna putih R kecil.
Kemudian setelah tulis P, kita tulis G, gamet, R besar, gametnya adalah R besar saja. R kecil, gametnya adalah R kecil saja. Setelah itu kita tulis F1, F1-nya langsung aja kita gabungin R besar, R kecil. Nah, kita sudah dapat nih sekarang genotip dari F1 adalah R besar, R kecil. Tadi karena R besar itu coklatnya dominan, maka fenotip F1-nya adalah coklat. Nah, berikutnya F1 disilangkan sesamanya. Oke, kita silangin ya. Sebelumnya saya hapus dulu di sini. Kita tulis P2 karena persilangan yang kedua. Tadi kita ambil F1-nya R besar, R kecil disilangkan sesama F1, R besar, R kecil. Kemudian tulis G, gamet. Gametnya untuk R besar, R kecil, gametnya itu R besar dan R kecil. Kemudian untuk induk selanjutnya sama R besar, R kecil, gametnya R besar dan R kecil. Setelah itu kita tulis F2-nya. Nah, langsung saja kita kelompokkan R besar dengan R besar. Berarti R besar, R besar. Kemudian R besar dengan R kecil. Berarti R besar, R kecil. Kemudian R kecil, R besar. R kecil, R besar, maka yang harus ditulis terlebih dahulu adalah yang hurufnya kapital. Jadi walaupun R kecil, R besar, maka yang ditulis duluan adalah R yang kapital. Jadi R besar, R kecil. Kemudian R kecil, R kecil. Kita tulis R kecil, R kecil. Nah, kita udah sampai nih dapat di genotip F2-nya. Tadi yang ditanya adalah perbandingan genotipnya ya. Jadi untuk genotip R besar itu ada berapa jumlahnya? Ada 1 dari 4 keturunan ini. Kemudian untuk R besar, R kecil ada 2. Untuk R kecil ada 1. Nah, udah kelihatan nih. Jadi perbandingan genotipnya untuk R besar banding R besar, R kecil banding R kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, di sini kelinci rambut hitam H besar dominan terhadap kelinci berambut putih H kecil. Rambut hitam kasar R besar dominan terhadap rambut halus R kecil. Seekor kelinci berambut hitam kasar disilangkan dengan kelinci berambut putih halus. Semua keturunan pertamanya F1 berambut hitam kasar. Di sini F1-nya nggak dikasih tauin genotipnya. Jadi seperti biasa, kamu harus mencari tahu dulu genotip F1-nya. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka perbandingan fenotip kelinci hitam kasar banding hitam halus banding putih kasar banding putih halus yang dihasilkan pada F2-nya adalah, ini walaupun agak panjang sebenarnya soalnya simpel. Kalau nggak percaya kita bisa lihat nih, kita kerjain ya secara step by step. Di sini katanya F1-nya nggak dikasih tauin genotipnya, maka langkah pertama kamu harus cari tahu dulu genotip F1-nya dengan cara menyilangkan induk atau orang tua pertamanya. Tadi katanya rambut hitam kasar, hitam itu H besar, kasar itu R besar. Ya, disilangkan dengan kelinci berambut putih halus. Putih halus itu berarti H kecil, halus itu R kecil. Oke, kita tulis ya. P1 sama dengan hitam kasar H besar, R besar disilangkan dengan putih halus H kecil, R kecil. Kemudian kita tulis G. G-nya itu kalau untuk H besar, R besar, maka gametnya adalah H besar, R besar. H kecil, R kecil, gametnya adalah H kecil, R kecil. Setelah itu kita tulis F1, kita kelompokkan H dengan H, R dengan R. H
H besar, H kecil, R besar, R kecil. Nah, di sini kita udah dapat nih genotipnya. Tadi clue di soalnya menyebutkan bahwa semua keturunan pertamanya berambut hitam kasar. Benar, sesuai dengan apa yang kita cari nih. H besar, H kecil itu hitam, R besar, R kecil itu kasar. 100% semua keturunannya hitam kasar, betul. Jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, oke, berarti sesama F1 ini kita silangkan dengan sesamanya, yaitu H besar, H kecil, R besar, R kecil. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham dengan tipe persilangan dihibrid, ini kan dihibrid ya, karena tadi dia menyilangkan antara warna dan juga jenis rambutnya. Jadi karena dia persilangan dua sifat beda, maka kita sebut dengan dihibrid. Nah, setiap persilangan dihibrid apabila yang ditanya itu adalah fenotip F2-nya, di mana genotip atau fenotip F2-nya ini didapatkan dari persilangan sesama F1, maka kita nggak usah repot-repot ngilangin lagi, karena udah pasti nanti bakal menghasilkan 16 keturunan yang cukup banyak dan memakan waktu yang lama kalau kamu ngerjain dari awal. Jadi karena udah jelas di sini sama F1 disilangkan, perbandingan fenotipnya adalah perbandingan fenotip seperti soal pertama kali dijelaskan tentang dihibrid. Mau dia tentang rambut, mau dia tentang rasa, mau dia tentang warna buah, warna bunga misalnya, itu pasti akan menghasilkan perbandingan fenotip yang sama kalau sesama F1 disilangkan. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini adalah perbandingan fenotip F2-nya apabila terjadi persilangan sesama F1. Udah jelas ya? Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, bunga warna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil bersifat intermediate. Wah, sekarang kita masuk ke tipe soal intermediate nih. Warna turunan yang akan dihasilkan adalah untuk intermediate adalah sifat yang kedua induknya itu sama-sama kuat. Jadi nanti ketika dihasilkan keturunannya itu keturunannya punya sifat campuran dari kedua induknya. Di sini ada bunga warna merah, kita tulis dulu P1. Persilangan pertama, orang tua yang pertama itu adalah merah M besar disilangkan dengan putih M kecil. Gametnya untuk M besar gametnya M besar saja, untuk M kecil gametnya M kecil saja. Kemudian F1-nya langsung saja ya kita kelompokkan M besar M kecil. Tadi M besar merah, M kecil putih. Maka karena kedua orang tuanya sifatnya intermediate, untuk F1-nya keturunan pertamanya itu merupakan campuran dari sifat kedua orang tuanya. Berarti merah campur putih, hasilnya sifatnya atau fenotipnya adalah merah muda. Nah, dari F1 ini kita nggak menemukan lagi jenis genotip atau fenotip lainnya selain merah muda, maka persentasenya kita dapatkan 100% merah muda. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, hasil persilangan antara marmut berambut hitam halus H besar L kecil dengan marmut berambut putih kasar H kecil L besar diperoleh F1 marmut berambut hitam kasar 100%. Di sini juga lagi-lagi tidak dicantumkan genotipnya, jadi kamu wajib mencari genotip F1 terlebih dahulu. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang berambut hitam halus, jumlah marmut yang memiliki genotip heterozigot pada F2-nya adalah, kita coba kerjakan step by step ya. Di sini katanya ada H besar, L kecil disilangkan dengan H kecil, L besar. Kita silangin dulu untuk mendapatkan genotip F1-nya.
Kita tulis dulu P1 H besar L kecil disilangkan dengan H kecil L besar. Setelah P kita tulis gametnya H besar L kecil. Untuk H kecil L besar gametnya H kecil L besar. F1 nya kita kelompokkan H dengan H besar H kecil, L besar L kecil. Nah, di soal disebutkan bahwa F1-nya marmut berambut hitam kasar 100%. Betul banget, sesuai dengan apa yang kita sudah kerjakan ya. Untuk H besar H kecil hitam, L besar L kecil kasar 100%. Kita lanjut. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang berambut hitam halus, berarti hitam halus itu genotipnya H besar L kecil. Ada ya di kalimat pertama di soal. Jumlah marmut yang memiliki genotip heterozigot adalah, oke, berarti kita harus mencari F2-nya dengan cara menyilangkan F1 dengan induknya yang H besar L kecil. Oke. Kita hapus dulu biar muat. P2 sama dengan F1-nya tadi H besar H kecil, L besar L kecil, kita silangkan dengan induknya yang hitam halus. Hitam halus itu berarti H besar L kecil. Kemudian gametnya untuk orang tua yang pertama, gametnya adalah H besar L besar. Kemudian H besar L kecil. Kemudian H kecil L besar. Selanjutnya H kecil L kecil. Disilangkan dengan H besar L kecil. Setelah tulis G, kita tulis F2. Nah, F2-nya kita langsung buat tabel aja biar nanti memudahkan kalian melihat jawabannya. Untuk yang atas, kita tulis orang tua yang pertama, gamet dari orang tua yang pertama, H besar L besar, H besar L kecil, H kecil L besar, kemudian H kecil L kecil. Nah, untuk yang induk satu lagi kita tulis di sebelah kiri, H besar L kecil. Nah, yang ditanyakan adalah yang punya genotip heterozigot. Heterozigot itu berarti hurufnya besar kecil. Untuk kolom pertama ini kita dapatkan H besar L besar L kecil. Yang besar kecil cuma ada di L-nya saja, H-nya enggak. Berarti dia bukan genotip heterozigot. Kita jangan pilih dia. Kemudian untuk yang kolom kedua, di sini L kecil L kecil. Karena sama-sama besar untuk H-nya dan sama-sama kecil untuk L-nya, maka dia juga bukan heterozigot. Untuk kolom yang ketiga, di sini ada H besar H kecil, L besar L kecil. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita cari, yaitu heterozigot sempurna atau genotip heterozigot. Berarti 3 ini termasuk heterozigot. Kolom yang terakhir, yang keempat, H besar H kecil, L kecil. Nah, di sini untuk L-nya dia sejenis kecil semua, maka dia bukan termasuk ke dalam genotip heterozigot. Nah, dari 4 kolom atau 4 keturunan pada F2-nya yang memiliki genotip heterozigot hanya di kolom yang nomor 3. Berarti kita temukan ada 1 dari 4 keturunan, maka kita bisa tulis 1/4. Jadi perbandingannya adalah 1/4 atau jawabannya adalah A. Sampai di sini sudah paham ya tentang pembahasan uji kompetensi pewarisan sifat? Boleh komen di bawah jika masih ada pertanyaan tentang materi ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang.